Jadi beragama di ruang publik yang berpancasila. Menurut saya, hal beragama itu memang harus di ruang publik. Sebab kalau orang melakukan beragama itu secara senyap saja, itu hanya terjadi di negeri-negeri yang otoriter, ya, yang tidak mengizinkan praktek agama dan seterusnya. Dan sejarah kita cukup royal untuk memberikan bukti-bukti mulai dari dulu sampai sekarang. Yang berikut saya membedakan antara beragama dan beriman. Walaupun ada kaitan erat, ya. Beragama itu bisa ditampilkan secara formal, tampilan luarnya itu. Agama itu atau beragama itu bisa sesuatu yang dituliskan dalam KTP misalnya. Dalam KTP saya beragama A. Jadi itu secara formal. Namun orang yang beragama belum tentu beriman. Dan hal beriman itu menurut saya adalah tanggung jawab pribadi dari yang bersangkutan. Di dalam beriman itu dia mementingkan substansi, ya, ketimbang forma. Dalam hal beriman dia tidak perlu memamer-mamerkan bahwa dia orang saleh. Ya, kesalehan itu akan terlihat dari sikap dan perilaku rendah hati, bukan karena mau dipuji orang. Dan saya ingat yang Yesus bilang, ya, Yesus bersabda, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu. Saya kira jelas ini. Dan kalau hanya beragama saja, kita bisa terjatuh ke dalam kemunafikan. Ya, pura-pura, tidak autentik. Sedangkan beriman sudah pastilah jauh lebih autentik di dalam penghayatan dan praksis percaya. Dan dalam hal beriman dia tidak perlu mempertanggungjawabkannya kepada siapa-siapa, ya, tapi kepada Tuhan Allah. Nah, saya kira kita beruntung bahwa secara sangat jelas hal kemerdekaan beragama dan seterusnya tadi uraikan Pak Prof itu, ya, dalam konstitusi kita. Dan saya kira kita semua sudah tahu bahwa pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 itu yang jelas merumuskannya. Ya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian kita juga baca dalam amandemen itu, ya, pasal 28E, saya jelas di sana. Itu dalam kaitan dengan hak-hak asasi manusia. Jadi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira cukup jelas, ya, rumusan-rumusan ini. Ada jaminan bahwa setiap orang diperlakukan setara tanpa diskriminasi. Dan setiap orang boleh saja menyatakan pendapatnya di muka umum tanpa merasa terganggu. Dan setiap orang dijamin menyatakan iman dan kepercayaannya di muka umum melalui ibadah tanpa merasa ditekan. Namun, rumusan-rumusan yang tadi itu belum dengan sendirinya difahami dengan baik. Sehingga dalam praksisnya bisa terjadi kepincangan. Saya kira semua jelas, tetapi tentu saja ada gap, ya, ada jurang juga antara yang dirumuskan dan yang dilakukan. Dan saya kira kita tidak usah menyembunyikan pengalaman kita sebagai bangsa. Misalnya saja saya ambil contoh ini supaya jelas. Ya, ada ibu yang hanya bertanya mengenai azan, lalu dihukum karena dituduh karena dianggap menghina agama A misalnya.
Tapi ada orang yang disangka, dituduh menghina agama B, ya itu diproses hingga masuk penjara. Ada orang tokoh agama yang menghina dan berbicara mengenai agama A secara negatif, ya, tidak apa-apa, ya, dan seterusnya. Saya kira hal-hal seperti ini ada sesuatu yang hidup, dan belum lagi kita bicara mengenai apa yang disebut politisasi agama, dan itu biasanya muncul dalam setiap pilkada. Ya, saya mengatakan ini itu tidak berarti bahwa kerukunan kita tidak ada. Saya kira tidak begitu. Ya, kita secara umum saya melihat bahwa kerukunan kita itu masih sungguh-sungguh hidup di negeri ini. Ya, tetapi kalau hal-hal itu tadi tidak ditangani secara serius, ya saya kira kerukunan kita memang akan terganggu, akan sungguh-sungguh terganggu. Apalagi dengan masuknya misalnya yang disebut itu organisasi ya, yang bersifat transnasional, yang pusatnya ada di luar tapi beroperasi di Indonesia. Dan ini bukan hal yang direka-reka begitu saja, tapi sungguh-sungguh ada di sini. Nah, saya mencatat bahwa dalam beberapa tahun ini banyak sekali buku misalnya diterbitkan di luar negeri ya yang mengkritik agama-agama. Saya catat di sini beberapa contoh. Ya, misalnya dari Kate Ward itu ya, Is Religion Dangerous? Itu salah satu buku. Kemudian ada buku dari Kimball, ya, When Religion Becomes Evil. There's Sam Harris misalnya, The End of Faith. Ya, semua buku-buku ini saya kira perlu kita baca. Mungkin panas sedikit hati kita membaca buku itu, tetapi baiklah kita anggap buku-buku ini sebagai yang memberi kita koreksi, ya, introspeksi terhadap agama kita. Nah, sekarang mengenai ruang kita dalam ruang publik Pancasila, saya kira tidak ada ya sesuatu yang baru yang saya mau katakan yang tadi dikemukakan Pak Prof. Saya mengutip di sini apa yang disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 itu. Tapi tentu saja pidato 1 Juni itu harus dilihat dalam dinamika dengan 22 Juni ya, dan dengan 18 Agustus 45 itu sebagai tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, saya mengutip Bung Karno. Setelah beliau menguraikan prinsip kebangsaan, lalu kemudian prinsip kemanusiaan, juga prinsip mufakat, perwakilan dan permusyawaratan, dan prinsip kesejahteraan, lalu Bung Karno berbicara mengenai prinsip ketuhanan. Tadi disinggung, sudah diuraikan. Bung Karno berkata, saya kutip, saya ulang saja, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan. Yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaklah negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Nah, selanjutnya sebagai pesan moral dari hal keberagaman ini, Bung Karno juga menegaskan adalah kewajiban seluruh umatnya untuk melahirkan keadaban ya dan saling menghormati satu sama lain. Ya, marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban, kata Bung Karno. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah menghormati satu sama lain. Ya, Nabi Muhammad telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid, ya, bahasa Belanda ini, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun demikian, ya. Nah, saya kira sangat-sangat jelas bahwa Bung Karno tidak membenturkan nasionalisme dengan agama. Agama justru menjadi landasan etik dan moral untuk nasionalisme agar memiliki dasar landasan serta fondasi yang kuat. Tuhan yang berkebudayaan tidak berarti bahwa Tuhan itu adalah produk dari kebudayaan.
Saya kira tidak begitu. Dan tidak mungkinlah Tuhan dianggap oleh Bung Karno sebagai hasil sebuah kebudayaan. Betapapun canggihnya kebudayaan itu. Saya mau kutip di sini pandangan dari Daniel Dakide, seorang ahli ilmu sosial di Indonesia. Dia katakan begini, dalam sebuah analisis tentang Tuhan yang berkebudayaan, itu memang menurut dia tidak bisa digabungkan ketuhanan dan kebudayaan. Namun kalau ditelusuri lebih jauh, kata Daniel ini, berkebudayaan memang merupakan hasil usaha manusia. Tidak mungkin orang berbicara tentang berketuhanan tanpa mendasarkan diri pada hasil usaha manusia. Maka manusia memang menjadi sentral. Apakah Bung Karno sedang menyebarkan ajaran yang menghina Tuhan? Menurut Daniel, tidak. Pertama, yang dipersiapkan itu adalah sebuah dokumen kenegaraan, bukan dokumen teologis. Kedua, dasar ontologi sila pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, bukan atas dasar agama, tetapi kemanusiaan. Menschlichkeit atau humanness. Artinya adanya keyakinan bahwa keberadaan manusia adalah ada yang terbatas dan karena itu memerlukan yang tak ada batas, infinitum, atau yang ilahi, yang numinus, dan bukan berpijak pada keyakinan belief system. Nah, itu salah satu tafsiran dari seorang ahli ilmu sosial. Tapi saya kutip kembali Bung Karno lagi, supaya kita mendapat perbandingan-perbandingan bagaimana cara memahami mereka ini. Dan dalam pidato yang disampaikan Bung Karno di hadapan Gerakan Pembela Pancasila di Istana Negara pada 17 Juni 1954, Bung Karno menguraikan lebih lanjut prinsip ketuhanan itu. Ia mengakui bahwa semula ia mengusulkan ketuhanan, tetapi atas usul saudara-saudara dari pihak Islam, maka ditambahkanlah yang Maha Esa itu. Lalu apa dimaksud dengan itu? Menurut Bung Karno, itulah ketuhanan dalam arti religiositas, ini juga bahasa Belanda, yang sudah hidup dalam kalbunya bangsa Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus dan beribu-ribu tahun. Ini kalimat Bung Karno persis saya kutip ini. Karena bangsa Indonesia masih berada pada tarafnya agraria, aku, kata Bung Karno, menggali. Pertama-tama aku melihat adalah religiositas. Ya, religiositas, percaya kepada satu hal yang gaib yang menguasai hidup kita semua. Sebagai masyarakat agraris, dia melihat bahwa segala sesuatu dikuasai oleh yang gaib itu. Maka bangsa seperti itu mau tidak mau mesti religius. Tetapi memang religiositas itu masih melewati beberapa fase. Dan Bung Karno menyebutkan fase-fase terus, bahkan sampai kepada fase industri dan seterusnya itu. Nah, dari pidato dan ceramah, lalu dia katakan begini, lalu apa saya? Ya? Kalau Anda membuka hati saya, aku ini percaya kepada Tuhan. Ini jelas Bung Karno. Jadi dari pidato dan ceramah Bung Karno terlihat bahwa sesungguhnya sudah disiapkan berbagai kemungkinan untuk adanya saling faham memahami, saling pengertian, saling belajar dan seterusnya di antara anak bangsa. Bertuhan yang berkeadaban. Tidak ada egoisme agama. Semuanya ini memberi indikasi bahwa keberagaman kita mestinya bukan merupakan keberagaman yang tertutup, yang hanya mengarah kepada diri sendiri, sambil melupakan bahwa di samping kita ada juga orang lain yang mempunyai praksis keberagaman yang berbeda. Keberagaman kita mestilah merupakan keberagaman yang terbuka, yang mengarah kepada sesama manusia, betapapun berbedanya agama dan sesembahan kita. Sebagai demikian, sila-sila dalam Pancasila yang sudah dirumuskan secara resmi dan final pada 18 Agustus 1945 itu tidak boleh dilepaskan satu sama lain.
Sebaliknya, sila-sila itu mestilah dibaca dan difahami dalam satu tarikan nafas. Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilepaskan dari kemanusiaan yang adil dan beradab bisa membawa kita kepada fanatisme buta. Dan bukan tidak mungkin orang membunuh sesama sambil menyebut nama Tuhan. Demikian juga keberagaman yang egoistis sambil mengabaikan bahwa kita ini satu bangsa bisa merobohkan persatuan Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa mengindahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan menciptakan agama yang hanya mengarah ke surga, dan bukan tidak mungkin justru agama dipakai untuk memeras sesama manusia. Keadilan sosial saja yang tidak didasarkan atas nilai ketuhanan dan mengarahkan kita kepada paham dan perilaku sosialisme sempit dan seterusnya. Intinya, Pancasila itu adalah satu kesatuan, tetapi bukan kesatuan yang masif seperti batu, melainkan yang selalu mempunyai ruang bagi perkembangannya sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia yang sedang bergerak cepat. Inilah menurut interpretasi saya ruang publik Pancasila yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, apapun agama itu. Dan agama juga tidak perlu memusuhinya. Inilah ruang bersama dari agama-agama yang di dalamnya mereka diberi kedudukan yang sama dan setara untuk mengisi makna nilai-nilai Pancasila melalui praksis keberagaman dan kemasyarakatan.